Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Paulus Fitrio Handoko, NIM 2402101059555. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin memaparkan mengenai kampanye praktek baik di dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, yang dimana saya mengambil judul mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dengan materi teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia di kelas 10 AHP 2 SMKN 5 Jember. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Nah, di dalam kampanye praktek baik di sini terdapat beberapa sub pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pembahasan yang kedua yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dan di pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Sebelum membahas tentang intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, terlebih dahulu mari kita bahas apa sih itu scaffolding dan apa itu Zone of Proximal Development. Konsep Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan sebuah pendekatan yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Beliau melihat bagaimana pembelajaran bisa terjadi dilihat dari sisi sosialnya. Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu tingkat kemampuan aktual dan tingkat kemampuan potensial. Tingkat kemampuan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Ini disebut sebagai kemampuan instrumental. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas-tugas dan juga memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau orang yang lebih ahli, seperti rekan sebaya. Jadi, Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi dengan teman sebaya, dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya bisa berupa bantuan atau di dalam pembahasan di sini disebut sebagai scaffolding. Jadi, scaffolding adalah suatu metode dalam memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang pada tahap awal dilakukan untuk memberikan dorongan peserta didik sehingga mencapai kemandirian belajar selama proses pembelajaran. Pada prosesnya, bentuk bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik diberikan secara beransur-ansur sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selama proses pemberian bantuan akan dikurangi untuk melatih kemandirian belajar dan tanggung jawab peserta didik. Keunggulan dari scaffolding di sini adalah yang pertama, dapat membantu peserta didik untuk belajar mandiri. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para ahli seperti guru atau teman sebaya yang memiliki pemahaman lebih. Yang ketiga, belajar lebih fleksibel. Yang keempat, melatih kemampuan sosial peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mempercepat perkembangan belajar peserta didik. Nah, dari dua konsep yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat hubungan yang erat antara scaffolding dengan ZPD. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Horowitz tahun 2005 yang dikutip oleh Sandrock tahun 2009, yang mana scaffolding dan ZPD memiliki hubungan yang sangat erat, di mana di sepanjang sesi pengajaran, seseorang yang lebih terampil, bisa seorang pendidik atau teman sebaya yang lebih ahli, menyesuaikan jumlah bimbingan sesuai dengan kinerja anak yang ada. Ketika peserta didik sedang mempelajari sebuah tugas baru, orang yang lebih terampil dapat melakukan pengajaran langsung,
Seiring meningkatnya kompetensi peserta didik, bimbingan yang diberikan lebih sedikit. Scaffolding seringkali digunakan untuk membantu peserta didik mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Dan di dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding pada GBD di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk menanyakan kesulitan apa yang mereka dapatkan. Kemudian guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapat bantuan atau bimbingan agar lebih terarah mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Peserta didik yang menjadi objek kampanye praktek baik di dalam penerapan scaffolding pada GBD adalah peserta didik dari kelas 10 AHP 2 SMKN 5 Jember. Peserta didik di kelas tersebut berjumlah 36 dengan gender perempuan. Berdasarkan observasi, didapatkan informasi bahwa latar belakang etnis peserta didik mayoritas berasal dari suku Madura dan Jawa. Dan secara ekonomi, mayoritas berada pada tingkat ekonomi menengah. Dan di dalam kelas tersebut, beberapa memiliki perbedaan dari tingkat kognitifnya. Hal tersebut didapatkan setelah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan hasil observasi dengan guru pamong. Berdasarkan hasil asesmen, hanya terdapat 40% peserta didik yang mencapai nilai di atas ketuntasan minimum. Dan berdasarkan tes diagnostik non-kognitif, peserta didik di kelas 10 AHP 2 memiliki gaya belajar audiovisual dan visual. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, menjadi alasan bagi saya untuk pentingnya penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 10 AHP 2 dengan materi teori dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, berikut ini merupakan pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut langkah-langkah pembelajarannya. Pada kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan diawali dengan menjelaskan kepada seluruh siswa mengenai materi yang sedang dipelajari. Setelah melaksanakan kegiatan pendahuluan, sintak pertama dari PBL yaitu orientasi masalah yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang mana siswa diberikan suatu permasalahan menggunakan teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana di sini guru membagi kelompok peserta didik secara heterogen, baik dari segi kognitifnya maupun dari segi gaya belajarnya. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik yang memiliki pemahaman lebih bisa membimbing atau melakukan scaffolding kepada peserta didik yang belum paham. Sintak yang berikutnya yaitu membimbing pendidikan individu dan kelompok. Selama proses diskusi, saya akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing peserta didik. Pemberian bantuan ini agar peserta didik terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik yang mengalami kesulitan pada tahap ini akan diberikan bimbingan lebih dari peserta didik yang telah paham terhadap materi pembelajaran saat ini. Sintak yang berikutnya yaitu mengembangkan dan menghasilkan hasil karya. Pada tahap ini, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik menyusun analisisnya dalam bentuk infografis dan setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Tugas saya yaitu mendampingi peserta didik untuk menuliskan hasil analisisnya.
Sintak yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin penting yang didapatkan dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, kita masuk ke dalam subbab pembelajaran yang terakhir, yaitu mengenai hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZBD. Hasil yang pertama yaitu peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Yang keempat, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat temannya. Yang kelima, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan juga bisa berbagi pengetahuan dengan temannya. Yang keenam, meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kampanye praktek baik dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD kepada peserta didik di kelas 10 HP2 SMKN 5 Jember. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.